selamat pagi Ruth, silakan masuk nak. Oh iya Ruth, sebelumnya ibu mau tanya, bagaimana kabarnya aku? Kabar baik Bu, luar biasa ya. Nah, pada hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan pertemuan kedua ya, melakukan konseling individu ya. Baik aku, seperti yang kita bicarakan kemarin, ibu merasa senang, merasa bangga punya anak didik seperti Ruth. Kenapa ibu bilang seperti itu aku? Ya, karena Ruth orang yang punya inisiatif sendiri ya, ingin mengenali dirinya, ingin mengenali masalahnya, sehingga langsung datang menjumpai ibu pada pagi ini ya aku. Kita mengawali kegiatan kita aku, ibu akan lebih dulu menjelaskan apa itu konseling individu. Dalam bimbingan konseling itu ada beberapa jenis layanan dan sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, kemudian ada konseling individu, bimbingan klasika ya. Jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan khususnya kepada kita peserta didik supaya kita lebih mengenali diri kita siapa, memahami masalah kita bagaimana, mencari solusi untuk masalah kita yang seperti apa, dan pada akhirnya kita akan mampu mengambil keputusan untuk dari setiap tindakan yang akan kita ambil ya aku. Paham kan Ruth? Baik, sebelum kita melaksanakan konseling individu, ibu akan terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya dalam proses pelaksanaan konseling individu ini aku tidak kalah jauh penting dengan konseling kelompok, yang dimana sangat ditekankan adanya ajas-ajas penting ya. Nah, ajas penting itu seperti ajas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang kita bicarakan di sini aku, apa yang kita bahas, bahkan itu bersifat pribadi dan pribadi, itu cukup kita bahas dalam kegiatan ini dan tidak akan sampai ke orang lain atau keluar, kecuali itu sendiri yang bercerita kepada orang lain ya. Oke, yang kedua adanya ajas keterbukaan. Terbuka berarti apapun masalah yang menurut kita mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita, kemudian mengganggu aktivitas kita, baiknya kita terbuka. Jadi kita jangan setengah-setengah ya nak, supaya nanti apa yang kita bahas di sini kita akan menyelesaikannya dengan solusi yang baik atau tepat. Kemudian ada ajas kesukarelaan ya. Ibu bangga seperti yang disampaikan di awal tadi, jarang-jarang ada anak didik ibu yang punya inisiatif sendiri untuk datang melakukan kegiatan konseling. Dia menganggap bahwasanya ketika dia melakukan konseling adalah orang-orang yang tertentu, padahal sebenarnya ruang BK itu terbuka untuk siapa aja ya nak, bukan hanya untuk orang yang bermasalah, bahkan untuk semua orang kita sebagai keluarga di sekolah ini yang berprestasi juga boleh ya nak, karena baik yang berprestasi atau yang biasa-biasa saja, semua ada masalah, semua pasti ada keluhan. Baik, untuk kali ini konseling individu kita adakan sekitar 45 menit ya nakku. Jadi kalaupun nanti masalahnya tidak selesai kita bahas, mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami ucapkan kehadiran ya Bapa atas rahmat penyertaan kepada kami hingga pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kiranya konseling individu kami dari awal hingga akhir, agar kiranya berjalan sesuai kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Ibu akan, iya, apa nakku? Iya, apakah kamu sudah nyaman dengan posisi kita seperti ini nakku? Apakah sudah nyaman duduk bersama dengan ibu? Kemudian sudah siapkah membagikan apa yang menjadi beban pikiran, kemudian beban perasaan, kemudian hal-hal yang mengganggu aktivitas Ruth? Sudah siap ya? Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ruth karena sudah nyaman dan terbuka untuk datang kepada Ibu, terlebih untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya ya. Baik, di pagi ini ketika Ibu tadi sedang sibuk di sini, Ibu melihat ada yang mengetuk pintu ya kan? Ternyata anak Ibu Ruth. Ada apa ya Ruth? Barangkali ada yang mau kamu sampaikan ya sama Ibu? Silakan. Masalahnya begitu berat sehingga membuat saya ini menceritakan ini masalah ini segera cepat berlalu biar tidak menjadi beban pikiran saya. Masalahnya pertama itu mengenai masalah percaya diri yang berpendapat, terus masalah yang kedua mengenai sulit untuk memaafkan sama orang lain, dan yang paling mengganggu pikiran saya dengan satu ini dan paling berat itu mengenai dendam terhadap keluarga sendiri. Iya, nampaknya apa yang disampaikan Ruth itu sungguh-sungguh berat ya anakku. Dari yang Ruth sampaikan kepada Ibu, bahwasanya tadi Ibu ada sesuatu hal yang memang berat sebenarnya untuk diceritakan atau disampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ya kurang percaya diri dalam berpendapat. Yang kedua, sulit memaafkan. Dan yang ketiga, adanya rasa dendam terhadap keluarga sendiri. Nah, baik anakku, menurut Ruth kita akan bahas yang mana terlebih dahulu anakku? Iya, mungkin dari masalah percaya diri kita akan bisa menyelesaikannya secara bertahap atau keseluruhannya anakku. Oke, di sini Ibu mau tanya. Tadi Ruth menyampaikan masalah kurang percaya diri Ibu. Kalau boleh Ibu tahu ya anakku, coba Ruth ceritakan lebih dalam. Kurang percaya diri berpendapat yang seperti apa anakku? Menurut saya hanya orang pintar, hanya orang yang berharga, dan orang penting yang bisa untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Dan saya merasa bahwa saya itu orangnya tidak mampu, dan saya merasa saya tidak layak memberikan pendapat kepada orang lain. Jadi Ruth menyampaikan hanya orang-orang pintar yang berhak menyampaikan pendapat, hanya orang yang punya segalanya, hanya orang yang hebat. Kenapa Ruth bisa mengatakan seperti itu Aku? Karena melalui pengalaman sendiri, saya pernah memberikan solusi atau pendapat kepada teman saya, tapi karena dia merasa saya tidak orang yang lebih dewasa dengan pendapat, karena kami usia kami sama, jadi dia merasa bahwa pendapat saya itu tidak penting untuk menyelesaikan masalah dia. Nah, mulai dari situ saya merasa berkecil hati, bahwasanya saya merasa hanya orang-orang penting, hanya orang-orang yang lebih dewasa yang mampu memberikan pendapat kepada orang lain. Nah, itu kan hanya menurut pemikiran Ruth ya. Jadi Ruth menyampaikan tadi bahwasanya hanya orang pintar hanya orang hebat, hanya orang segalanya gitu.
Nah, kira-kira nakku, di mana ada aturan itu tertulis bahwasanya hanya orang hebat yang bisa menyampaikan pendapat, orang pintar, orang benar, dan bahkan orang yang punya segalanya. Cuman pemikiran itu datang secara tiba-tiba gitu, bukan karena sadar. Ya, pemikiran itu datang secara tiba-tiba. Kemudian menurut Ruth, apa yang Ruth rasakan ketika Ruth bertahan dengan perasaan yang seperti itu, dengan pemikiran yang seperti itu? Merasa terbebani dan merasa jadi sulit untuk bersosialisasi kepada orang lain dan membuat saya merasa saya sendirian. Ibu paham apa yang kamu sampaikan aku. Coba bisa Ruth ceritakan lebih dalam. Ruth menyampaikan bahwasanya Ruth hanya merasa sendirian. Coba nakku diceritakan pelan-pelan apa yang terjadi nakku. Saya merasa kenapa saya harus tinggal sebagai anak tunggal, kenapa saya tidak punya saudara seperti abang, kakak atau adik, supaya saya bisa punya teman curhat, teman berbagi cerita, teman berbagi canda tawa kepada saudara saya. Kenapa saya harus selalu menjadi anak tunggal? Dan yang paling membuat saya semakin bersedih, Tuhan punya rencana apa lagi? Saya bermain sebagai anak tunggal, dan kenapa sekarang Tuhan mengambil harta paling berharga saya itu kedua orang tua saya? Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat? Saya merasa saya tidak mampu untuk menerima ini. Dari saya kecil, saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah, dari seorang ibu yang dikatakan bisa menjadi cinta pertama perempuannya. Saya merasa bahwasanya orang-orang itu kurang mencintai saya karena mungkin saya tidak memiliki seorang yang lagi, sehingga timbul perasaan saya bahwasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan kenapa juga setelah sudah 14 tahun nih ayah saya sudah meninggal, kenapa Tuhan memberikan cobaan yang lebih berat lagi? Kenapa saat di usia dewasa menuju dewasa seperti ini yang benar-benar paling membutuhkan peran dari orang tua dan membutuhkan peran dari ibu, kenapa Tuhan mengambil atau memanggil ibu saya di saat umur saya seperti ini? Saya merasa bahwa Tuhan itu gak adil untuk saya, sehingga saya merasa saya sendirian. Saya merasa bahwa dunia itu benar-benar seperti ingin menjatuhkan saya. Jadi dari yang saya sampaikan, ibu merasakan, sungguh merasakan luka yang rasakan aku, bahwasanya memang sakit ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Bahkan seperti yang sampaikan tadi, semenjak 3 tahun ibu terlebih bapak saya sudah meninggalkan saya, sehingga saya tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang dari seorang ayah atau seorang ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, Ruth. Menurut Ruth, masih ada nggak keluarga yang menyayangi Ruth? Atau coba Ruth sampaikan tidak adanya kasih sayang dari keluarga. Mengapa Ruth bisa mengatakan seperti itu? Karena benar-benar terjadi sejak ayah meninggal tahun 2008. Saya berumur 3 tahun. Kakak kan ayah saya ini anak pertama dari 10 bersaudara. Jadi 4 saudara saya, 5 ibu saya. Nah, saya merasa sejak ayah saya meninggal, keluarga dari ayah itu seperti tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak ada rasa kasihan atau rasa perhatian kepada saya dan mama saya sebelum mama saya meninggal.
meninggal. Jadi saya merasa, oh berarti saya berharga, ibu saya dianggap itu karena ada ayah saya. Jadi saya merasa keluarga dari papa itu tidak ada tanggung jawabnya. Padahal mereka tahu teman kami di mana, kami kontak kami itu kepada mereka. Kenapa saya itu tidak membutuhkan uang dari itu? Setelah saya itu saya tidak membutuhkan itu. Mau mereka mengasih saya 1 miliar, uang 2 juta, atau bahkan seluruh dunia ini, saya tidak peduli. Yang saya butuhkan hanya tanggung jawab dan rasa kasih sayang mereka kepada saya. Apalagi mereka sudah tahu sekarang saya tinggal sendiri, papa mama udah nggak ada lagi. Ya seharusnya inilah momen-momen di saat mereka bisa untuk memulai hubungan yang baru lagi, untuk bisa berkomunikasi pribadi kepada saya. Tapi yang saya harapkan tidak ada. Bahkan sampai sekarang tuh mereka tidak pernah datang untuk menemui saya. Jangan kan datang telepon saya nanya gimana kabarnya, gimana sekolahnya. Mereka tidak ada yang menanyakan itu. Jadi seperti yang disampaikan bahwasanya selama ini dan sampai sekarang belum ada komunikasi dengan keluarga ya, terkhusus keluarga dari ayah. Atas hal-hal yang seperti itu nakku, bagaimana atau apa yang Bu rasakan ketika mereka tidak ada tanggung jawab, menyapa, bahkan ya mengunjungi rumah seperti itu? Dengan hal seperti ini itu yang membuat saya menjadi rasa dendam kepada mereka. Rasa dendam ya. Coba dipikir-pikir lagi nih. Dendamnya itu seperti apa nak? Karena dengan mereka tidak memberikan tanggung jawabnya, sehingga saya merasa bahwasanya saya seperti tidak menganggap mereka itu bagian dari. Jika mereka tidak menganggap saya bagian dari keluarga mereka, ya udah saya juga tidak akan menganggap mereka itu bagian dari keluarga saya. Sehingga saya merasa saya harus mempunyai rasa dendam kepada mereka. Itulah yang timbul dalam pikiran dan hati saya, Bu. Karena mereka selama ini mereka tidak ada rasa tanggung jawab, mereka tidak punya rasa belas kasihan atau apapun, hal kecil apapun itu kan tidak ada yang melakukannya. Ya, jadi Ruth menyampaikan tadi bahwasanya tidak ada kasih sayang ya, tidak ada tanggung jawab dari keluarga. Hal itu membuat Ruth menjadi punya rasa dendam ya anakku. Baik Ruth, sekarang ibu mau tanya anakku, dengan perlakuan mereka yang seperti itu, dengan pandangan mereka mungkin ya sebelah mata, apalah kamu hanya anak perempuan, orang tunggal. Memang benar yang kamu sampaikan, setiap orang itu punya rasa dendam ya, tapi sekarang yang menjadi pertanyaan ibu aku, di balik Ruth menyampaikan tidak ada kasih sayang dari keluarga ayah, kemudian tidak ada komunikasi ya kan. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ruth lakukan terhadap keluarga ayah? Saya belum melakukan hal apapun, karena saya punya prinsip mereka saja tidak mau memberikan kepada saya, ngapain saya capek-capek memberikan kepada mereka seperti itu. Dan dengan hal ini saya menjadi punya tekad, saya ini memikirkan kepada keluarga ayah bahwa saya dapat mampu berdiri di kaki saya sendiri dengan hasil bimbingan mama selama 17 tahun ini. Saya mengingatkan kepada mereka bahwa sosok seorang ibu tanpa adanya bimbingan dari ayah saya sendiri, ibu berhasil mendidik saya menjadi sekuat ini. Ketika kita memiliki rasa dendam, sulit memaafkan, apa yang akan terjadi jika itu dipertahankan secara terus-menerus? Setelah saya dalami selama itu, saya mampu menjadi sebuah permasalahan yang berat dan mengganggu pikiran saya, sehingga membuat saya untuk mengambil suatu keputusan itu saya jadi seperti susah.
Jadi apa yang Ruth sampaikan ya tentang ibu, tentang kesalahan Ruth kepada ibu. Kira-kira anakku, apa perbedaannya dengan Ruth ke keluarga, kemudian Ruth dengan mama? Di situ kan ada kesalahan ya, dengan sesuatu yang tidak jelas kita bentak-bentak kita ya kan. Nah, seandainya Ruth di posisi mama, apakah Ruth dendam atau bagaimana nak? Saya sebenarnya dari posisi mama, saya akan memaafkan karena bagaimanapun bahwa kesalahan yang kita lakukan itu mau besar atau kecil kita maafkan. Nah, jadi seperti yang Ruth sampaikan, apakah menurut Ruth, coba Ruth pikirkan lebih dalam lagi, apakah bagus kita dendam terhadap keluarga kita sendiri nak? Sebenarnya itu hal yang tidak baik Bu. Namun ya saya merasa seperti sulit sekali untuk memaafkan kesalahan mereka karena masalah itu seperti udah mengalir dalam hidup saya. Jadi sehingga untuk memaafkan mungkin bisa, tapi secara perlahan membutuhkan waktu yang membutuhkan proses untuk memaafkan mereka seperti itu. Jadi benar yang kamu sampaikan aku, bahwasanya dalam hidup itu butuh proses ya. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi perlahan demi perlahan. Dan ketika kita nanti bisa memulai pelan-pelan, lama kelamaan, ya memang bisa. Sekarang yang menjadi permasalahan dengan semua pandangan orang terhadap kita, memandang kita sebelah mata. Yang jadi pertanyaan untuk kita kan bro, apa kamu yakin kamu bisa dengan segala tantangan, cobaan? Saya yakin karena kita ketahui kita sebagai umat beragama, kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan kita dunia ini bukan karena suatu alasan, tapi Tuhan sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai tujuan untuk kita dilahirkan ke dunia ini. Mungkin keberhasilan itu ada yang beragam, ada yang perlahan, ada yang cepat, dan melalui masalah-masalah tersebut saya menjadi kuat dan menjadikan masalah tersebut menjadi pedoman dalam hidup saya untuk saya bisa keluar dari masalah itu dan bangkit walaupun masalah itu terlalu berat. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu cobaan kepada umatnya di luar kemampuan kita sendiri. Jujur nakku, ibu sebagai guru BK kamu, ibu merasa bangga melihat pribadi Ruth. Bahkan ya Ruth menyampaikan tadi, saya merasa sendiri. Ketika saya pun mau curhat, saya tidak punya teman, saya tidak tahu saya harus bercerita sama siapa Bu. Tapi yang melihat perjuangan kamu sampai detik ini nakku, luar biasa. Kamu sendiri, tapi kamu bisa berjuang. Bahkan di luar sana nak, ada yang punya keluarga yang utuh, tapi masih aja selalu mengeluh dan mengeluh. Makanya tidak jalan juga ya. Ibu sampaikan kepada teman-teman Ruth, coba jadikan Ruth sebagai motivasi kamu. Dia bisa berjuang sendiri. Bahkan dia mengatakan dia tidak pernah merasakan kasih sayang, tapi bukan hal itu yang melemahkan Ruth. Luar biasa ya Ruth. Apapun impian saya pasti untuk mendukung. Ternyata masih ada orang yang benar-benar menyayangi Ruth. Seperti yang Ruth sampaikan aku, kasih sayangnya itu tidak terdefinisikan Bu. Bahkan keluarga dari mama itu udah lebih dari orang tua Bu. Dan sekarang dendam Ruth itu bisa nggak digantikan dengan ya seperti yang Ruth sampaikan tadi. Saya akan buktikan Bu prestasi saya,
kemudian kesuksesan saya ke depannya meskipun tanpa ada dukungan dari keluarga ayah. Kalau kita lihat dulu di sini pun ada sebuah video motivasi. Memang pendidikan, apalagi sudah diikuti oleh orang yang tidak percaya, dikhianati oleh orang yang tidak percaya. Kalian lebih tahu pikir, enak aja dimaafkan. Orang yang minta maafkan juga enggak, jangan begitu. Kayaknya ada bawa salah aja juga enggak. Ada yang baik dan buruk dari manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia bukan malaikat, dan seburuk-buruknya manusia pasti bukan manusia. Fokus dengan hal yang baik, dan jika ada hal yang buruk, cobalah bisa mencari yang baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun tidak bisa juga, tidak masuk. Kita akan menjadi bagian ini. Hanya dia akan bekerja. Memaafkan kesulitan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatan. Maaf. Dari video yang telah kita lihat, pelajaran apa yang bisa kita terima? Kesalahan itu bukan melupakan, tapi melupakan. Kesalahan itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Jadi bagaimana sekarang perasaan aku? Yang merasa lebih baik dari sebelumnya, dan selama video tersebut saya motivasi untuk memulai hubungan baru pada keluarga dengan menyadari diri sendiri, dan mungkin waktu proses yang begitu saya katakan langsung Luar biasa ya. Ibu mendukung aku. Usaha yang aku sampaikan tadi. Dari sini saya mendapatkan banyak pelajaran, Bu. Bahwasanya maaf tadi bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Karena semua orang itu tidak ada yang sempurna ya. Dan Bu tadi menyampaikan dari sini ke depannya, Bu, saya akan mencoba memulai hubungan yang baru dengan keluarga saya. Meskipun itu perlahan demi perlahan, dan otomatis ke depannya nanti itu akan menjadi bisa ya aku. Berarti salah satu pembuktian yang akan ditunjukkan kepada keluarga khususnya dengan melakukan komunikasi atau pendekatan kepada mereka yang kedua tadi, bahwasanya ya tidak memandang keluarga yang utuh atau keluarga yang bagaimana, semua orang itu berhak memberikan pendapat. Dan yang ketiga tadi disampaikan, bahkan sekalipun orang memandang saya sebelah mata, Bu, komentar yang tidak baik, masukan-masukan yang tidak baik, itu tidak akan melemahkan saya, tetapi akan menjadikan itu sebagai motivasi ke depannya. Saya akan buktikan, Bu. Dan yang disampaikan tadi, kagum dengan perjuangan seorang. Iya, kita lihat dulu di sini bagaimana perjuangan seorang ibu ya, Nak.
dengan sosok ibu di hati Ruth? Untuk mereka yang bisa membimbing, merawat, dan mendidik. Sekali percaya. Emosi itu memang tapi aku gak pernah membuat suara nada yang besar. Gak pernah. Dengan perjuangan seorang ibu yang sungguh mulia, apa harapan Ruth ke depannya? Ya, jadi dengan sosok ibu, perjuangan yang selama ini akan menjadi motivasi untuk kedepannya. Inilah langkah Ruth untuk membahagiakan orang tua yang sudah keluar dari anakku. Jadi aku, apapun yang menjadi harapanmu seperti yang kamu sampaikan tadi, Ruth yakin Tuhan memberikan ujian itu semua karena bisa kita lalui ya. Hidup punya proses, bukan protes. Seperti itu ya aku. Jadi ibu banggaan aku, ternyata ada sesuatu yang baru yang muncul dalam diri Ruth. Bahwasanya sesuatu yang tidak baik itu harus kita lepaskan semua supaya kita bisa membuka lembaran yang baru. Jadi apapun usaha kamu ke depannya, apapun rencana kamu ke depannya, kami siap jadi keluarga. Kami siap jadi anak curhat aku. Jadi tidak bisa sungkan datang kepada kami, tidak bisa sungkan berbagi. Baik, berhubung karena waktu kita sudah habis nakku. Bagaimana dengan pertemuan kita berikutnya? Nanti kita sepakati bagaimana baiknya ya. Baik aku, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, harus kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kegiatan kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi rencana kami, cita-cita kami, kiranya Engkau berkati. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu lah yang terjadi. Inilah doa kami menurut
Melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi terima kasih Ibu ucapkan kepada Ruth karena Ruth sudah bersedia datang menemui Ibu, termasuk untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi beban pikiran yang mengganggu perasaan. Semoga kedepannya seperti yang Ruth sampaikan tadi, apapun yang menjadi harapan Ruth, apapun yang menjadi cita-citanya, semoga tercapai ya aku. Kami dari sini, kami sebagai keluarga Ruth, kami sebagai teman curhat,